Mari kita masuk ibadah dalam ibadah minggu hari ini, yaitu minggu setelah Natal, dengan tema Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Dengan sukacita mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 sampai ayat 3. Kupuji kasih setiamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan Kau Gembala Kami. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam hukum Taurat 1 sampai hukum Taurat 10. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan.
marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 3 sampai ayat 4. Sungguh benar. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau telah berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada aku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari remaja Naposubulung Sion. Sesuatu
Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 183 ayat 3. Telah kutemukan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1 ditambah ayat 3. Sungguh girang hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Lagu pujian dari seksi Ina Sion. Mari suang dosa sude parmoluota molo somi ande tahe holongi roha ayolongi dosa sude pangaripuna ay batiki holanda landoi laumanuju tusi saya holongi dongami diganuk tiki jala padau sen rohani pasalisia molo adong kurang lebih masih bolusan jala padau elate anang kosong sian rohani masih amin amin majala masih tukolan ma masih anjuan ma kita sude molo adong kurang lebih sotungi paling ngoto asal saya matuaho jala sona patun hangoluan sai taingok mai toi sama goan sai pada omai jala ujung rasi rasa mate tahe unang bemian nian ginjang miro hadio ayak kali lupa ngalapan salah gabe dosa sude inoron ini ajaroni tuakana uposo sotumani birsian hasitongan asa matuaho luai tangari sogon jalonmu mapasupa suni Tuhani jalonmu mapasupa suni Tuhani. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 712 ayat 1 tambah ayat 2. Bimbing aku Tuhan Allah. Dalam dunia gelap
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal bagi kita semua. Dan selamat menjelang tahun baru bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, begitu juga dengan penonton Nusantara TV yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari Minggu ini yang menjadi kabar sukacita bagi kita semua tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan juga penonton Nusantara TV yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema pada hari Minggu terakhir dalam tahun 2023 ini mengatakan Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Ini sekilas mengingatkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwasanya jika kita bisa sampai pada hari ini, di minggu terakhir di tahun 2023 ini, itu hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memimpin perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini sampai saat ini. Di mana ini semua adalah bagian daripada pengaturan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memimpin. Tuhan pemimpin. Tentu jika dikatakan Tuhan pemimpin, itu hendak mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengatur. Tuhan yang mempunyai kendali di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang merencanakan mau kemana arah hidup kita. Sebagaimana jika kita sebagai orang tua adalah pemimpin di tengah keluarga, maka demikian juga Tuhan pemimpin di dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang tua memimpin keluarganya, maka sebagai orang tua pasti memikirkan, merencanakan, membawa kemana arah perjalanan keluarga itu agar bisa lebih baik, sejahtera, dan penuh sukacita. Sebagai pemimpin kita orang tua pasti butuh pengorbanan. Pasti kita harus bekerja keras. Pasti juga kita harus memikirkan banyak hal. Apakah itu persoalan ekonomi? Apakah itu persoalan anak-anak kita? Apakah itu persoalan pendidikan dari anak kita?
Ataupun apakah itu persoalan dari pekerjaan kita setiap harinya. Dan barangkali sebagai orang tua, itu adalah pekerjaan yang melelahkan. Tetapi meskipun melelahkan, karena kita merasa itu adalah tanggung jawab kita, karena kita pemimpin, maka kita terus melakukannya. Memimpin, membawa keluarga kita ke arah yang lebih baik. Maka demikian juga dengan Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kita. Meskipun kehidupan kita penuh dengan dosa, meskipun kita sering sekali jauh dari firman Tuhan, meskipun sering sekali kita tidak mengikuti firman-Nya, tetapi karena Dia adalah pemimpin yang baik, Dia adalah gembala yang baik, Dia selalu menopang umat-Nya, Dia selalu merangkul, membangkitkan, meneguhkan umat-Nya agar umat-Nya tersebut bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam nas firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Tuhan adalah pemimpin bagi umat-Nya bangsa Israel pada saat itu. Di mana pada saat itu kita lihat bangsa Israel yang sedang di dalam pembuangan, mereka merasa kehilangan pengharapan. Mereka menderita, mereka menangis. Meskipun itu adalah dampak dari dosa kehidupan mereka. Tetapi Tuhan sebagai pemimpin yang baik tidak membiarkan umat-Nya terus di dalam dosa, umat-Nya terus hidup dalam penderitaan. Meskipun umat-Nya berdosa dan dalam sedang hukuman, tetapi kasih Allah jauh lebih besar daripada hukum ataupun hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan datangnya Nabi Yeremia membawakan kabar sukacita bagi orang Israel pada saat itu. Nabi Israel membawakan suara Tuhan bahwa Tuhan adalah pemimpin yang setia. Tuhan akan membawa mereka ke dalam pembebasan yang sudah Tuhan sediakan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Umat Tuhan yang sedang dalam penderitaan pergumulan, yang pada saat itu memang sudah pada titik nol, Nabi Yeremia membangkitkan semangat baru. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Nabi Yeremia memberikan harapan baru bahwa bagi keturunan Yakub akan datang pemimpin bangsa-bangsa. Dia adalah raja di atas segala raja. Pemimpin yang akan memimpin segala bangsa-bangsa. Yang tentunya yang akan memimpin umat Tuhan keluar dari pembuangan tersebut. Maka tumbuhlah suatu harapan baru, pengharapan baru bagi umat Tuhan. Mereka jangan lagi terus di dalam isak tangis. Mereka jangan lagi terus di dalam keputusasaan. Lihat bahwa pemimpin Tuhan akan datang memimpin keluar bangsa Israel keturunan Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu adalah pesan sukacita yang sampai kepada umat Israel pada saat itu. Itu juga pesan yang sampai pada kita saat ini, di mana Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang melalui kelahirannya, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita.
Pemimpin yang akan mengajari kita bagaimana berkehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemimpin yang selalu berdiri di depan dan pemimpin yang siap berkorban demi penyelamatan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga penonton Nusantara TV yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita juga turut bersukacita karena pemimpin kita itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemimpin yang sejati, pemimpin yang setia itu sudah ada bersama kita. Dia juga sudah lahir di dalam hidup kita. Dia jugalah yang akan memimpin perjalanan kehidupan kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Maka meskipun hari di tahun 2023 berakhir, maka kita harus ingat bahwa kasih setia pemimpin kita tidak akan pernah berakhir. Kasih Tuhan kita akan senantiasa menyertai kita. Kasih Tuhan akan menuntun kita, membawa kita ke dalam sukacita yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan. Dia menghibur semua orang yang berduka. Sekalipun umat Tuhan pada saat itu sudah sampai pada titik yang terendah, Tuhan yang penuh kuasa mampu menghibur umatnya. Tuhan memenangkan umatnya dari segala penderitaan, segala isak tangis. Maka itu juga yang menjadi kabar sukacita bagi kita saat ini. Bahwa Tuhan kita adalah sumber penghiburan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapat penghiburan sejati. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika saat ini hidupmu penuh dengan penderitaan, jika pada saat ini hidupmu penuh dengan kesedihan, ingat di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan kita yang lahir ada sukacita, sebab Dia adalah penghibur yang sejati. Barangkali ada teman-teman kita yang mampu menghibur kita. Tetapi ingatlah, itu tidak cukup untuk menghibur hati kita. Karena penghibur yang sejati adalah berasal dari Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga penonton Nusantara TV dimanapun berada. Maka dengan panggilan firman Tuhan hari ini, ketika kita hendak mengakhiri tahun 2023 ini, Tuhan menghibur kita. Tuhan meneguhkan iman kita. Tuhan memberikan janji bagi kita bahwa di tahun yang akan datang, di tahun yang kita akan jalani di tahun 2024, Tuhan hadir di depan kita berjalan, memimpin perjalanan kita dan siap untuk senantiasa menghibur kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datang kepada Dia. Mari ikuti pemimpin kita sebagai pengikut yang baik, sebagai murid yang baik, sebagai anak yang baik harus mendengarkan ajaran, nasihat, ajakan juga dari pemimpinnya. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita yang sudah menyambut kelahiran Yesus Kristus, mari dengarkan. Mari lebih mendengar suara Tuhan dengan mendengar suara hati kita. Siapa pemimpin di dalam hidup kita? Jangan mau dipimpin oleh kehidupan dunia ini. Jangan mau tergiur oleh godaan-godaan dunia ini. Jangan sampai hidup kita ini hanya terpimpin oleh godaan dunia. Kita kehilangan pemimpin yang sejati. Kita kehilangan pemimpin yang mampu menyelamatkan
hidup kita. Kita hanya mau mengikuti pemimpin yang hanya bisa memberikan, menawarkan sukacita yang sementara. Jangan mau mengikuti hal-hal tersebut. Jangan mau mengikuti pemimpin yang hanya mau memikirkan diri sendiri. Pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan sendiri. Pemimpin yang tidak mau berkorban. Tetapi ikutilah pemimpin yang sudah telah nyata memberikan dirinya lahir di kandang domba yang begitu hina dengan tujuan yang sungguh mulia menyelamatkan kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, demikian juga dengan penonton Nusantara TV dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini juga mengajak kita sebagai pemimpin. Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang tiada batasnya. Tuhan pargogo naso hatudosan. Dia juga adalah Tuhan yang penuh dengan kasih debata si parasi roha. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kasih, yang telah memutuskan kita dari rantai dosa. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kasih, yang sudah memimpin kita keluar dari penindasan akibat dosa. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang punya kasih, yang akan senantiasa membawa kita masuk di dalam sukacita. Bongot tu halasan lasni roha. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi alasan yang begitu berharga mengapa kita harus senantiasa bersukacita. Ciri khas atau identitas kita sebagai orang Kristen adalah senantiasa bersukacita. Meskipun kita bersukacita bukan berarti hidup kita sudah terbebas daripada pergumulan, beban, penderitaan, dan sebagainya. Ketika kita bersukacita bukan berarti kita sudah makmur, kita sudah berkecukupan, kita sudah mendapatkan semua apa yang kita inginkan. Tetapi sebagai orang Kristen yang bersukacita, kita diajarkan bersukacitalah senantiasa. Karena firman Tuhan juga mengatakan, segala sesuatu mampu kita lakukan di dalam Dia yang memampukan kita. Ini alasan yang sangat berharga sehingga kita mampu bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan sebagai pemimpin kita juga mempersiapkan dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, mempersiapkan dan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Maka kita lihat di dalam ayat ini, di ayat 8 dan ayat 9. Aku akan membawa mereka dari tanah utara, mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Ada yang lumpuh, ada perempuan yang mengandung, ada yang menangis. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Tuhan mempersiapkan, Tuhan merencanakan, dan Tuhan memberikan. Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam kitab Amsal dikatakan, di dalam tangan Tuhan ada masa depan yang baik. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari sambut masa depan kita bersama Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan, sebab Dia adalah pemimpin dan sumber penghiburan bagi kita umat yang dikasihinya. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami, yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami merasakan bahwa Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, pada minggu hari ini, di minggu terakhir di tahun 2023 ini, kami merasakan bahwa ini semua adalah bagian daripada rencana Tuhan. Tuhan melayakkan kami untuk sampai di minggu terakhir dan bahkan hari terakhir di tahun 2023 ini. Kami merasakan dan kami mengakui ini semua adalah atas tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan segala pujian kami yang kami persembahkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan pada hari ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami ucapkan, kami puji dan kami sampaikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sukacita Tuhan juga hadir dan tinggal diam di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi dasar kehidupan kami, menjadi pegangan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih ya Tuhan menjadi harapan baru bagi kami untuk melangkah ke tahun yang Tuhan telah persiapkan bagi kami, yaitu tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan senantiasa mengajari kami. Dengan hikmat daripada Tuhan, kami bisa mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa senantiasa bersuka cita di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah lahir bagi kami, memberikan keselamatan bagi kami umat-Mu. Sehingga kami hingga saat ini masih merasakan sukacita yang begitu besar dengan merayakan sukacita pesta Natal. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sukacita pesta Natal yang sudah kami rayakan senantiasa hadir dan hidup di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mendoakan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Jemaat HKBP Sion Perdomuan Resotuka. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Dari anak-anak yang kecil sampai remaja, dewasa, lansia, dan juga sampai janda dan juga duda. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, memberikan sukacita, damai sejahtera, merajai hati dan pikiran mereka. Kami juga mendoakan seluruh penonton Nusantara TV yang kami kasihi dimanapun saat ini berada. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga berkenan hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan menyentuh kehidupan mereka, menghadirkan sukacita daripada Tuhan, sehingga kami sama-sama menikmati sukacita yang Tuhan berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, angkat tangan kami dan Tuhan memegang tangan kami agar kami memiliki hidup yang dipimpin oleh kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707 ayat 1. Mari kita dengan penuh sukacita menyampaikan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai awal berdirinya HKBP Sion Pardomuan ini dimulai pada tahun 1991, kami masyarakat di kampung ini menginginkan supaya ada HKBP. Dulu pada tahun 90-an HKBP didirikan harus ada 25 kakak. Kalau tidak ada, tidak bisa didirikan. Tetapi karena kami dulu di Tolping, HKBP Tolping, sekarang jadi Reso Aik Sopang, antara Siranggason dengan Tolping ada kira-kira 2 kilometer melalui sawah. Jadi kalau Natal, kami tidak boleh bernatal atau terganggulah bernatal.
Jadi kami berencana mendirikan gereja di sini pada tahun 92, waktu adik saya sekarang Pendeta Hercules Sihotang, sekarang sudah jadi preses di Langkat atau distrik 23. Kami berencana mendirikan gereja di sini. Sebagai inisiatornya dialah. Jadi kami mendirikan gereja di sini mulai tanggal 28 Maret 1992, tetapi belum diresmikan oleh HKBP. Baru pada tanggal 3 Juli 1993 kami diresmikanlah menjadi Kuria Nagok sebagai sekarang udah Resort Tuka. Tetapi kampung ini adalah Desa Rura Eksopang. Namanya kampung ini Siranggason atau Dusun Siranggason. Jadi pada tanggal 9 Juli 2023 kami mengadakan pesta pembangunan di sini. Jadi hasilnya ada lebih kurang 50 juta. Dan sekarang gereja ini sudah sedang berjalan pembangunannya. Udah dipasang tiang-tiangnya semua. Jadi melalui Nusantara TV ini saya memohon kepada duluanlah keluarga kampung ini atau borunya atau helanya atau semualah sanak pemilih yang berdekatan dengan kampung Siranggason ini supaya memberikan hati dan pikiran untuk melanjutkan pembangunan gereja ini. HKBP Sion Pardomuan Siranggason berjumlah kakak sekarang 26 kakak. Jumlah ruasnya atau jemaatnya ada kira-kira lebih kurang 125 orang. Dan kami sintua di sini atau penatua ada sebanyak 6 orang. Saya sendiri sebagai uluan Marulak Sihotang dan anggota saya Johnny Sihaloho dan Perdamaian Sihotang dan Zaman Sihotang, Situa Erboro Purba dan Yusuf Sihotang. Ya, yang saya bagikan supaya diperbaharui jiwa kita semua. Kira-kira itu yang paling saya catat. Begitulah berganti nanti tahun 2023 jadi 2024. Semua baru perhatian segala bentuk-bentuk dosa yang selama ini dilaksanakan supaya ditinggalkan semua, supaya hidup baru dan damai.